Melihat keadaannya nih udah nggak aman ya buat Yakult sendiri, akhirnya dia memutuskan untuk menonaktifkan channel YouTube-nya dan juga menyeting private semua akun media sosial pribadinya. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Hari ini pembahasannya kembali datang dari negeri ginseng atau dari Korea Selatan. Jadi ini ada seorang apoteker sekaligus YouTuber ganteng yang berasal dari Korea sana. Dan memang beberapa waktu yang lalu pria ini sangat dielu-elukan oleh cewek-cewek di Korea. Karena memang secara physically mukanya nih ganteng banget gitu ya. Terus penampilannya juga keren. Dia memulai debutnya menjadi seorang YouTuber sejak tahun 2018. Dimana di dalam konten-kontennya ini pria tersebut sering men-sharing atau membagikan video mengenai pengetahuan medis serta tips dalam melakukan perawatan kesehatan terhadap wanita. Makanya nggak heran subscriber dari pria ini didominasi oleh para cewek-cewek. Karena memang selain enak dilihat, pria tersebut juga menawarkan atau memberikan pengetahuan yang sangat berguna terhadap cewek-cewek ini. Kalau kita lihat di fotonya, memang tidak seperti kelihatan seperti apoteker-apoteker yang biasa ya. Malah kita ngelihatnya itu kayak ada aktor Korea yang lagi berperan sebagai apoteker. Saking cakepnya nih. Pria tersebut bernama Park Yakult. Pada saat berita ini dipublis, subscriber dari Park Yakult sendiri sudah mencapai sekitar 240.000 orang. Dan setelah salah satu video YouTube-nya itu viral, Park Yakult kemudian banyak diundang ke berbagai sesi wawancara yang berada di beberapa stasiun televisi dan juga radio. Alhasil, dikarenakan hal ini, nama Park Yakult kian melambung di Korea sana. Selain hal tersebut, ternyata Park Yakult ini juga memiliki seorang kekasih yang tidak lain juga merupakan salah satu penggemarnya dengan inisial Miss E. Perkenalan mereka ini dimulai pada saat Miss E lebih dulu mengirimkan pesan atau direct message ke Instagram pribadinya Yakult. Dan ternyata gayung bersambut. Yakult juga memiliki ketertarikan yang sama dengan Miss E. Nggak lama setelahnya mereka ini kopi darat atau ketemuan. Dan singkat cerita mereka ini jadian nih atau pacaran lah ya. Hingga pada suatu hari Miss E ini tiba-tiba merasakan keluhan di bagian perut bawahnya. Dia ini merasa sangat sakit nih di perutnya, terus juga sangat panas gitu. Dia heran ini apa? Kayaknya nggak mungkin kalau gara-gara salah makan sih. Karena dia merasa khawatir, akhirnya dia ini curhat sama Yakult pacarnya. Ya dia merasa kayaknya nanti dulu deh ke dokternya. Ngapain juga harus ke dokter kalau bisa konsultasi gratis sama pacarnya sendiri yang seorang apoteker yang mengerti medis dan juga obat. Dengan berusaha menenangkan pacarnya, Yakult ini mengatakan kepada Miss E kalau keluhan yang dideritanya itu bukan satu masalah yang besar. Itu umum dirasakan atau dialami oleh cewek-cewek kebanyakan. Ya mendengar penuturan dari pacarnya tersebut, Miss E ini percaya-percaya aja. Akhirnya ya udah, untuk meredakan rasa sakit seperti disarankan oleh Yakult, dia meminum obat pereda rasa sakit aja. Namun setelah minum obat, kenapa ya sakitnya ini kok bukannya mereda, malah tambah sakit gitu loh, tambah menjadi-jadi. Karena udah nggak tahan ini sama rasa sakit dan panas yang ada di perut bawahnya tersebut, Miss E akhirnya memberanikan diri untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter terkait dan akhirnya apa? Miss E ini kaget luar biasa mendengar diagnosa yang disampaikan oleh dokternya. Dokter menyatakan kalau Miss E ini telah terinfeksi satu penyakit menular yang kemungkinan bisa terjangkit dari hubungannya dengan pacarnya tersebut. Miss E kemudian mikir kan ya, selama ini tuh dia nggak pernah melakukannya dengan cowok yang lain kecuali dengan Yakult pacarnya. Nah kemudian dia ini marah dan kecewa karena Yakult nggak pernah bilang kalau misalnya benar ya ini penularannya dari Yakult. Yakult telah memiliki penyakit berbahaya tersebut sejak lama. Nah akhirnya sepulangnya dari dokter, Miss E ini kemudian menemui Yakult dan menceritakan apa diagnosa yang telah disampaikan oleh dokter.
Miss E juga mengkonfirmasi apakah betul nih Yakult memang memiliki riwayat penyakit yang menular tersebut. Respon dari Yakult adalah dia lantas meminta maaf kepada Miss E karena memang dia memiliki riwayat penyakit menular tersebut. Dan dia merasa bersalah karena sejak awal tidak memberitahu Miss E. Ya kalau misalnya dikasih tahu nggak mungkin juga kan si Miss E ini mau begonoan, ya kan? Dan belakangan baru diketahui memang selama mereka membina hubungan pertalian kasih ini, Yakult kerap meminta Miss E untuk begonoan. Ya, Miss E ini yang awalnya menolak karena memang dia merasakan cinta yang lebih gitu ya, sayang banget sama Yakult. Akhirnya dia mengabulkan apa yang Yakult minta. Dan ini bukan cuma satu kali loh ternyata. Dan sayangnya lagi ya, pada saat mereka berbuat hal tersebut, ini tidak menggunakan pengaman. Ya, menurut Yakult saat itu jauh lebih aman kalau tidak menggunakannya. Gimana sih? Ampun apoteker, pengetahuan medisnya, halo. Terus respon dari Miss E apa setelah Yakult ini mengakui memang memiliki penyakit tersebut? Dimaafin dong, tuh saking cinta dan sayangnya dia sama cowok ini, dimaafin. Walaupun ya secara fisikly kan dia udah dirugikan nih, udah tertular penyakit. Mimpinya untuk bisa menikah, membina rumah tangga, memiliki anak-anak, ya udah hancur lah. Dia cuma berharap Yakult ini tetap terus bersamanya, mendampinginya sebagai kekasih. Namun apa beb, ternyata Yakult ini justru melakukan hal sebaliknya seperti yang diinginkan oleh Miss E. Setelah meminta maaf dan mendapatkan permintaan maaf dari Miss E, Yakult ini kemudian memaksa agar Miss E ini memutuskan hubungan mereka berdua. Nah, langsung tambah kecewa kan, tambah sedih, marah, aduh campur aduk deh pokoknya. Udahlah dia dirugikan secara fisik ya, udah ketularan, terus juga dia udah maafin nih pacarnya, udah terima apa adanya, ya udah terlanjur juga. Kok malah disuruh putus? Dengan perasaan yang sangat sedih, bercampur kecewa, bercampur marah juga, Miss E ini kayaknya nggak terima gitu loh dengan perlakuannya si Yakult ini. Akhirnya pada tanggal 24 April tahun 2020, Miss E ini memutuskan untuk mengunggah atau memposting curahan hatinya di dalam salah satu akun medsos pribadinya. Dia menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Yakult, kemudian cara berpacaran mereka, ya pokoknya semua-muanya lah. Namun dalam unggahannya tersebut, Miss E ini tidak menyebutkan nama dari Park Yakult. Bahkan screenshot atau capture dari channel YouTube-nya Yakult ini aja tuh di-blur gitu atau disamarkan sama Miss E. Namun orang-orang udah terlanjur percaya atau terlanjur menebak kalau yang dia maksud atau Miss E maksud ini adalah Park Yakult. Melihat bahwa rahasia kelam terbesarnya ini telah dibongkar oleh Miss E, Yakult kemudian gak tinggal diam. Dia lantas menemui Miss E untuk memintanya men-take down atau menghapus postingannya tersebut. Bukan hanya meminta untuk dihapus postingannya, Yakult ini ternyata juga sempat mengancam Miss E kalau dia akan berbuat nekat untuk menyakiti dirinya sendiri di depan rumah Miss E jika Miss E ini nggak cepet-cepet menghapus postingannya tersebut. Dia khawatir akan semakin tersebar luas yang akan menyebabkan namanya ini menjadi ternoda. Khawatir kalau mantan pacarnya ini akan berbuat nekat dan macam-macam yang pada akhirnya akan memperbesar masalah, Miss E ini akhirnya nurut. Dia hapus deh tuh postingannya ya kan? Tapi ternyata udah terlanjur beb, udah tersebar luas nih di dunia maya. Melihat keadaannya nih udah nggak aman ya buat Yakult sendiri, akhirnya dia memutuskan untuk menonaktifkan channel YouTube-nya dan juga menyeting private semua akun media sosial pribadinya. Dan ternyata bener aja nih, setelah postingan dari Miss E itu dihapus, muncul lagi satu postingan dari wanita lainnya yang mengaku dia juga merupakan salah satu korban dari Yakult yang telah terinfeksi atau tertular penyakitnya pada saat dia memiliki hubungan dengan Yakult. Merasa posisinya ini kian tersudutkan, akhirnya Yakult ini melakukan satu tindakan. Dia kemudian memberikan klarifikasi terhadap tuduhan yang dilakukan oleh cewek-cewek tersebut. Dia bilang kalau tuduhannya ini tidak berdasar karena dia tidak pernah memiliki riwayat penyakit tersebut. Lah gimana, kan waktu itu udah ngaku sama Miss E ya, udah minta maaf. Sekarang malah mendenial, malah nyangkal dia punya penyakit.
Yakult ini justru menuduh balik cewek-cewek tersebut yang mengatakan kalau mereka ini membuat postingan yang demikian karena merasa marah dengan Yakult. Kenapa marah? Karena selama membina hubungan dengan mereka, Yakult ini tidak serius untuk berpacaran. Akhirnya Yakult pun menempuh jalur hukum dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dan selain itu, dia juga berusaha untuk meyakinkan masyarakat dengan melakukan tes atas penyakit tersebut. Dan hasil tesnya ini kemudian diposting nih sama si Yakult. Di situ hasilnya negatif. Namun para netizen atau masyarakat udah terlanjur nggak percaya sama dia. Dan bahkan hasil tes yang dia posting ini dianggap tidak valid karena menurut masyarakat tes yang dilakukan Yakult ini bisa menjadi lebih akurat kalau dilakukan melalui tes darah, sementara Yakult ini kemarin hanya melakukan tes urin, jadi nggak akurat nih hasil tesnya, bohong lagi nih kayaknya. Sampai dengan saat ini informasi mengenai proses hukum yang Yakult lakukan juga belum ada informasi perkembangan lebih lanjut ya, dan juga alasan mendasar atau motif yang dilakukan oleh Yakult yang sengaja menyebarkan atau menularkan penyakit tersebut kepada pacar-pacarnya ini apa, itu juga belum ada infonya lebih lanjut. Ya, jadi pelajarannya gitu aja ya Beb ya, kita harus hati-hati yang namanya milih pasangan, jangan terlalu nurutin yang namanya rasa cinta ya. Jadinya bucin. Kalau udah bucin apa? Rugi sendiri. Nah, bisa jadi Yakult ini dulunya juga tertular dari pacarnya. Makanya mungkin dia ada sedikit rasa kecewa dan pada akhirnya nggak terima kalau harus menderita sendiri. So, akhirnya dia ya gitu, nular-nularin ke cewek-cewek lainnya. Nggak tahu motifnya apa ya. Ya, mudah-mudahan aja nih apa yang gue pikirin salah. Ya, kayaknya segitu dulu aja ya Beb. Video kali ini pembahasan mengenai Yakult, seorang apoteker yang sangat membahayakan cewek-cewek di Korea Selatan sana. Semoga videonya ini bisa bermanfaat untuk kalian, sekaligus juga bisa menghibur. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Terus dukung channel ini dengan klik like-nya, komen-komen, di-share yang banyak. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye now!